Ini kita baca qad, jangan dibaca qad. Jangan dibaca qad tabayyanar, jangan, tapi dibaca qad tabayyanar begitu. Qad jangan dibaca qad. Alif lam berjumpa dengan huruf ghain ya nih. Alif lam berjumpa dengan huruf ghain. Kita lihat huruf ghain ini huruf apa? Perhatikan tuh di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian bagi yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga memahaminya, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa pergi ibadah umroh dan haji ke tanah suci Makkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 256. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 256 ini akan kita bagi menjadi dua bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama sehingga pembelajarannya itu bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 256 ini. Pada bagian yang pertama kita akan belajar dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang kami sampaikan di awal yang harus saudara semuanya ingat supaya nanti ketika kami jelaskan langsung dapat dengan mudah saudara memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf.
Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu di samping. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Nah, di situ kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf lam. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa. Tanda bacanya kita perhatikan. Kalau ada alif, sebelumnya nih ada harokat fathah. Ini baris 1 di atas huruf yang mereng seperti ini. Ini namanya harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah atau baris 1 di atas huruf. Karena kan biasanya tuh mungkin saudara ketika belajar ada yang gurunya mengatakan ini baris fathah, ini tanda baca fathah, ini baris 1 di atas huruf. Nah itu maksudnya ini nih harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Nah, sebelum huruf alif tadi ini ada nih harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i pada awalnya. Akan tetapi karena mad tabi'inya itu berjumpa ini dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata, maka berubahlah dia namanya menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu 4 harokat sampai 5 harokat. La ikraha fiddin. Kemudian saudara mungkin ada yang belum tahu. Jadi kalau ada huruf alif kemudian dia memiliki harokat nih. Ada huruf alif nih, ada harokatnya nih, ada tanda bacanya, ada barisnya. Maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini, yang memiliki harokat seperti ini. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa menerima harokat, tidak bisa menerima baris nih. Contohnya nih seperti ini, polos seperti ini, nggak ada kan, nggak ada harokatnya kan. Tapi kalau ada alif, kemudian dia nih ada harokatnya nih, ada tanda bacanya nih, ada barisnya, maka itu adalah huruf hamzah. Kemudian di sini ada huruf kaf, dia sukun. Kita baca seperti ini, ik. Seperti itu. Karena huruf kaf ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamz. Jadi ketika huruf kaf ini dia sukun, maka ada nafas yang mengalir. Tapi dia seperti percikan saja. Ik, seperti itu. Ik, roh, begitu. Kemudian roh dibaca tebal. Jadi kalau ada huruf roh, kemudian dia nih memiliki harokat fathah nih, baris 1 di atas huruf ini harokat fathah ya. Tanda baca fathah, maka huruf roh dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf rohnya kita tebalkan, ikroh, begitu. Kemudian roh dibaca panjang. Sekarang kembali lagi ke rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif.
sebelum huruf alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Nah, coba kita pakai garis seperti ini supaya mungkin ada yang masih bingung, supaya bisa lebih paham lagi. Nah, di sini ada alif. Ada alif. Sebelum alif ini nih ada harokat fathah nih, baris satu di atas huruf ini, tanda baca fathah nih. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya ro dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Nah, 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Iqroha fiddin. Ketukan itu hanya sarana ya untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Untuk mengenai cara menentukan panjangnya mad, kemudian panjangnya gunnah atau dengungan, nah, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Kemudian fiddin. Nah, di sini ada huruf alif lam, setelahnya huruf dal atau huruf alif lam yang berjumpa dengan huruf dal. Kita lihat di samping. Setiap huruf alif lam apabila berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini alif lam. Nah, kemudian setelahnya huruf dal. Nah, coba kita lihat di samping tuh, huruf dal itu kan termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi di sini kan huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya. Jadi langsung masuk ke huruf yang setelahnya ini, langsung masuk ke huruf dal ini. Jadi dari fi langsung ke huruf dal bacanya. Fiddin, begitu. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiyah, ini alif lam syamsiyah, nah itu sama saja maksudnya. Fiddin, seperti itu. Kemudian din dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lisukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau mungkin dulu saudara pernah belajar mengaji, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, nah itu maksudnya itu huruf sukun itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya, kemudian nih ada tanda sukunnya nih, huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun ini ada nih harokat kasroh nih. Ini baris satu di bawah huruf ini namanya harokat kasroh atau baris kasroh atau tanda baca kasroh atau baris 1 di bawah. Ini namanya harokat kasroh nih. Nah, ini baris satu di bawah huruf seperti ini. Nah, ini harokat kasroh. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Nah, ini pada awalnya namanya itu adalah mad tabi'i. Akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa ini dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka berubahlah dia namanya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, di atas berjumpa mad arid li sukun kita baca 2 harokat, sampai ke bawah semuanya kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4 harokat, sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat. Jadi dia harus sama, tidak boleh selang-seling seperti itu. Fiddin. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf kita di huruf nun, ya, memutus bacaan kita di huruf nun, ya, berhenti di huruf nun ini, kita baca fiddin. Jangan dibaca fiddini, jangan, tapi dibaca fiddin. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran,
kemudian kita berwakaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan atau kita matikan. Ini kan kita berhenti nih di huruf nun nih, berwakaf di huruf nun nih, memutus bacaan kita di huruf nun untuk mengambil napas. Sedangkan huruf nun ini tidak dibaca panjang, makanya kalau kita berwakaf di huruf nunnya ini kita sukunkan sehingga kita baca fiddin. Jangan dibaca fiddini, jangan, tapi dibaca fiddin seperti itu. Kemudian di atas ini ada tanda wakaf, bentuknya itu huruf qaf dengan huruf lam. Ini bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda wakaf seperti ini, maka kita berwakaf dulu. Nah, kita berhenti dulu, memutus bacaan dulu kita untuk mengambil napas. Itu lebih utama. Nah, baru setelah itu, setelah kita ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya seperti itu. Kemudian di sini ada huruf dal sukun. Ini huruf dal, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, setelahnya ini adalah huruf ta. Ini kita baca qad, jangan dibaca qad, jangan dibaca qad tabayyanar, jangan, tapi dibaca qad tabayyanar begitu. Qad, jangan dibaca qad. Karena ini hukumnya adalah idgham mutajanisain. Sehingganya huruf dalnya ini dia langsung masuk ke huruf ta, ini dia langsung melebur ke huruf ta. Jadi huruf dalnya ini ada, tapi dia ketika kita membacanya itu dianggap tidak ada. Dia langsung masuk ke huruf ta, langsung melebur dia ke huruf ta. Kita baca qad tabayyanar, jangan dibaca qad jangan. Huruf dalnya dia ada, tapi ketika kita membacanya itu dianggap tidak ada karena dia langsung masuk, langsung melebur ke huruf ta ini. Kita baca qad tabayyanar begitu. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Ada huruf ya bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 tapi dia terbalik ke atas, atau seperti huruf W. Nah, ini tanda tasydid. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya bertasydid, sebelum huruf ya bertasydid itu nih ada harokat fathah atau kasroh atau dhammah. Maka huruf ya bertasydidnya itu dinaber. Ini huruf ya bertasydid. Sebelum huruf ya bertasydid ini nih ada nih harokat fathah nih, baris satu di atas huruf nih harokat fathah. Sehingganya huruf ya yang bertasydidnya ini dinaber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga suaranya itu menjadi sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Jadi intonasi suaranya kita itu menjadi sedikit lebih tinggi. Tabayyanar begitu. Misalnya tuh pada surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa ditekan seperti itu. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa jangan, tapi harus ditekan tuh. Iyyaka na'budu wa tekan seperti itu. Atau di akhir ayat yang terakhir tuh waladdallin. Nah, ujungnya tuh number namanya tuh. Sama ini tabayyana ditekan. Dihentak tabayyanar begitu. Tabayyanar. Kemudian di sini ada alif lam. Setelahnya adalah huruf ro. Kita lihat di samping. Apabila ada huruf alif lam berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini huruf alif lam, kemudian setelahnya huruf ro. Coba perhatikan tuh di samping. Huruf ro kan termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka karena alif lam berjumpa dengan huruf ro dan huruf ro merupakan salah satu huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingganya huruf lamnya dibaca idgham. Tadi sudah detail kami jelaskan di atas karena tadi juga kita sudah jumpa di atas. Kemudian di sini ada huruf ro. Huruf ro ini dia memiliki harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih. Ini harokat dhammah atau baris dhammah atau tanda baca dhammah.
atau ada juga yang menyebutnya baris depan. Nah, ini nih harokat dhammah nih, bentuknya tuh seperti ini. Maka huruf ro-nya juga dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kita tebalkan huruf ro-nya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf ghain, ya nih. Alif lam berjumpa dengan huruf ghain. Lihat huruf ghain ini huruf apa? Perhatikan tuh di samping. Setiap alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba kita lihat di samping. Huruf ghain itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka ini alif lam berjumpa dengan huruf gha, sedangkan huruf gha ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Sehingga huruf lamnya ini dibaca izhar. Tadi kalau syamsiah kan huruf lamnya itu dia tidak memiliki tanda baca, tidak ada. Tapi kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya nih memiliki tanda baca nih, memiliki tanda sukun. Sehingga huruf lamnya dibaca minal, terbaca dia jelas. Makanya nanti kalau ada yang mengatakan ini izhar qamariyah, ini alif lam qamariyah, itu maksudnya sama saja. Kemudian ini kalau kita berwakaf di huruf ya, kita baca minal ghayy. Jangan dibaca minal ghayyi, jangan. Kenapa begitu? Kenapa kok huruf ya-nya ini kita sukunkan atau kita matikan? Penjelasannya sama dengan yang di atas tadi. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf, berhenti kita, memutus bacaan kita untuk mengambil napas pada huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan, kita matikan. Nah, ini kita berhenti di huruf ya. Huruf ya tidak dibaca panjang, makanya huruf ya ini kita sukunkan atau kita matikan. Kemudian huruf ya ini bertasydid. Bertasydid dia. Kemudian sebelum huruf ya bertasydid ini nih ada tanda baca fathah atau kasrah atau dhammah begitu. Maka huruf ya bertasydidnya juga dinabr. Kita baca minal ghayy seperti itu. Huruf ya-nya itu kita naikkan intonasi suaranya. Kita tekan minal ghayy begitu. Kalau cuman kita baca seperti ini minal ghayy, nggak tahu kan kalau misalkan di huruf ya ini ada tanda tasydidnya. Jadi supaya tidak salah maka harus dinabr. Supaya tahu nih kalau ini ada tanda tasydidnya seperti itu, sehingga dibaca minal ghayy seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jim. Ini namanya waqaf jaiz. Jadi kalau kita menemukan waqaf berbentuk seperti ini, maka ini kita sebagai pembaca itu boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Misalkan kita mau berhenti di sini, mau memutus bacaan di sini untuk mengambil napas, juga tidak apa-apa. Akan tetapi kalau misalkan mungkin napas kita sampai begitu, atau misalnya mungkin karena kesulitan berwakaf di huruf ya misalnya gitu, mau kita wasolkan ya, kita sambung ya, kita teruskan, tidak berhenti di huruf ya ini, tidak berhenti di tanda wakaf ini, juga tidak apa-apa. Kalau menemukan tanda wakaf jaiz ini, jadi boleh berwakaf juga boleh diwasolkan, terserah kita sebagai pembaca. Sekarang kita ulang sekali lagi dari awal. Ini kita pindahkan dulu. Tadi kita baca bersama-sama. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kami doakan semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Yang terpenting kita harus istiqomah. Kita harus konsisten terus menerus dalam belajar.
Kalau kita sudah konsisten, sudah setiap hari menyempatkan waktu untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah pasti akan Allah berikan kemudahan kepada kita, sehingga yang belum lancar bisa segera lancar, kemudian yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Quran. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.